Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita malam hari ini. Bisanya kita hadir di masjid ini Bapak Ibu, luar biasa nikmatnya ini. Seharian penuh kita sudah baru kerja, masing-masing kita ada bekerja di kantor, Makaraju di ladang, makaraju di kadai, luar biasa letihnya kita Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah ya, rohani kita kuat Bapak Ibu, mengantarkan jasmani kita untuk hadir di masjid ini. Dan kita berharap betul kepada Allah Bapak Ibu, semua yang hadir malam ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin Bapak Ibu ya wala tinggal rumah wa tinggal istirahat wa hadir wa risiko tidak tercatat Bapak Ibu atau malam menawa. Maka minta ya Allah, catatlah kehadiran kami di masjidku sebagai amal ibadah yang berbuah pahala. Syarat amal tercatat itu yang pertama niatnya harus karena Allah. Hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung tercatat oleh malaikat. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat yang kedua Bapak Ibu. Jadi menangnya kita orang beriman dengan kita membaca Al-Quran, kita dapat informasi langsung dari Allah yang menjadikan kita Bapak Ibu. Allah yang punya langit dan bumi langsung menginformasikan kepada kita. Nah, salah satunya itulah surah Al-Mulk ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan. Jadi Allah itu Bapak Ibu raja. Allah itu owner langit dan bumi, bukan pemimpin. Allah itu owner, pemilik Pak. Kalau pemimpin terbatas, pemimpin punya aturan. Tapi kalau owner merubah, nggak bisa lihat. Tapi kalau owner di dunia masih terbatas juga Bapak Ibu, punya aturan juga karyawannya. Tapi nyataike je peraturan negara, taike je peraturan lingkungan. Tapi Allah hendak owner, pemilik sekaligus punya aturan Bapak Ibu. Nah, itu pertama sekali harus tahu bahwa paham awak sepaham-pahamnya Allah itu owner, pemilik. Kenapa sampean kau tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha kuasa.
Tak sekedar kuasa Bapak Ibu, maha kuasa. Itulah yang Allah tu Bapak Ibu. Paham kita mesti duduk ikut dulu Bapak Ibu. Sadarnya awak bahwa Allah itu owner, Allah itu maha kuasa. Nah, itu ayat pertamanya Bapak Ibu. Di ayat keduanya apa kata Allah? Allazi khalaqal maut, yang menciptakan kematian. Di kematian itu Allah yang menciptakan Bapak Ibu. Allah yang owner tadi, yang maha kuasa tadi, inyo tuh khalaqal maut, menciptakan kematian, wal hayat, dan menciptakan kehidupan. Paham mana aku Bapak Ibu ya? Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji awak seluruhnya kuah. Yang ada di masjid kini kuah. Ayyukum, siapa di antara awak yang ada kini kuah? Ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Jadi Bapak Ibu, maut Allah yang menciptakan, hidup Allah yang menciptakan. Kan you ada orang mati nah Bu. Ada orang yang mati nampak Ibu, ada kan? Mati itu Allah yang jadian. Allah duluan mati Bapak Ibu, Allah jadian mati dan Allah jadian hidup. Soal mati jo hidup ko Bapak mesti paham banawa dulu. Banyak orang mengecewakan Bapak Ibu ya kan? Mati sekali ya. Mati sekali ya kan? Hidup yang sekali, hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Mati sekali, hidup selama-lamanya. Banyak awak dengar hidup sekalinya aja. Hidup tak sekali, hidup berkali-kali, hidup selama-lamanya, mati yang sekali. Banyak awak sasik Bapak Ibu, salah awak kan. Jadi mati sekali, hidup selama-lamanya. Kepenting mana duduk di awak Bapak Ibu. Kalau tak ke bawah ayo ke Bapak Ibu ya kan. Wa huwa azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi paham mengawak kejadian Bapak Ibu, mengada mati dan hidup untuk menguji awak sia di antara awak yang paling baik amalnya. Dia bertanding Bapak Ibu, awak sama awak kan itu bertanding. Tidak bertanding sia yang paling ganteng tu Bapak Ibu. Tidak yang bertanding sia yang paling rancak tu. Tidak bertanding sia yang paling kaya tu. Tidak bertanding sia yang paling bakile utuhnya itu tu Bapak Ibu. Tapi yang paling baik amalnya. Untuk kini sih Bapak Ibu, untuk maghrib usia berbeda-beda awak mah. Ada yang datang sebelum maghrib tadi kan? Ada yang datang pas azan tadi. Ada yang pas salat lah masbuknya Bapak Ibu. Tak sama tu pahalanya tu Bapak Ibu. Ada sedang mengaji nya tiba. Ada orang nya salat sama-sama siko. Tu nya kalau asal nak dengar pengajian tu. Kalau nya sibuk nya ada perlu tu nak masalah. Inyo dinya keluar tiba di rumahnya golek-golek nonton handphone tu kerajaannya. Nak ikut dengan pengajian tu. Ada yang ikut dengan pengajian. Itu tidak sama amalnya tu Bapak Ibu. Allah tu maha adil, seadil-adilnya Bapak Ibu. Yang ada kini kau si Bapak Ibu banyak bukan? Tidaklah sama amalnya Bapak Ibu. Ada yang sawana mendengar memperhatian serius. Ada yang tunjuk perhatian, ada tunjuk pangana takama-kama, ada mungkin. Tapi itu tetap pahala Bapak Ibu ya. Luar biasa pahala majelis ilmu, hadir majelis ilmu walaupun tak kalau. Hadis di mereka hadir majelis ilmu tak kalau misalnya kan apa kata Rasulullah, malaikat menaungi awak, malaikat mendoakan awak, malaikat mendoakan buah kabu ada Bapak Ibu. Agak cek Ustaz Arwan Kasri, kalau awak mendoa apa kecilnya? Kalau malaikat mendoa doanya kabur, kalau awak kabur kan itu. Kan nak Ustaz Arwan Kasri ceramah di situ. Kalau malaikat mendoakan doanya kabur kecilnya.
Kalau awak mendoa kabur. Itu dah kecak murah, kecak Ustaz Rawan Kasri kan. Artinya apa? Kan luar biasa malaikat mendoa apa ibu awak mendoa tentu kabur boleh. Karena apa? Kalau malaikat itu berahsia. Malaikat itu suci, dia hadir di siku. Ndaklah semua amalnya kan. Ada yang takaluk, ada yang muta sama inya muta. Ada yang muta kan? Ada kan gitu kan? Beda-beda. Maka Allah mengajian di sekolah Allah muji. Sia di antara awak kau nampak yang hebat amalnya. Itu makanya awak sadar, awak sadar-sadarnya Bapak Ibu, masuk awak ke dunia kau sebentar, masuk awak mati sekali idui selama-lamanya dan awak patandiang di siku Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ahsanu amala, batandiang sia yang paling baik Bapak Ibu ya. Makanya mulai kini sampai wak mati Bapak Ibu, sepakat apa? Mulai kini sampai wak mati. Bila wak mati Bu? Dah tahu wak kan? Tapi wak pasti mati kan? Mungkin mati malam ego? Mungkin kan? Jadi yo Bu mungkin yo. Ya mungkin mati malam ego mungkin banyak. Dek mungkin mati malam eko mulai kini sampai wak mati dan wak kerajuan dan baik-baik saja Bapak. Sepakat lah. Kalau sepakat gua Bapak Ibu laman dunia Bapak Ibu sama naman dunia sepakat awak ke seluruhnya. Kalau ada lo suami hadir istrinya hadir lo. Sepakat suami ini ko ada yang suami suka sepakat kamu ngerajuan yang elok-elok istri hadir lo. Kamu ngajarin yang elok-elok. Ada kabar cara-cara itu Bapak Ibu. Betul. Ya suaminya mengajarin elok-elok saja. Kok ada terlongsong istrinya mengecek. Hanya sabar. Ini bertandiang. Bertandiang ahsanu amala. Sia nampak yang sabar. Ambo sabar baru istri ambo. Ambo harus menang. Suami mengecek tut. Langsung istri ambo mesti menang. Ambo sabar. Kalian suami waktu Bapak Ibu. Awak sabar. Tibonya malam dak do bok piti balanjo do. Bok manang wabu piti balanjo ndak dapat awak sabar do. Ahsanu amala tu Bapak Ibu. Suami lah payah karajo seharian sapanik-paniknya pulang ke rumah, arok pintu dibukaan dari rumah lah latih bana, arok dapat kopi segale, tibo di rumah rupanya istri lah payah ke rumah tetangga. Awak lah terkurang kuncinya boh lo. Alah panik-paniknya wak. Tibonya awak kan merabu wak. Karena ahsanu amala ambo menang. Suami menang ambo sabar. Tibo istri jawab dia hampa dia kamar dia sabar dia. Alhamdulillah. Kap pintu. Mian kopi lah, kopi nak ado dah. Tapi lah lagi piti tadi, piti tu balik lu nak lain. Awak kan merabu, sabar. Bisa mereka Bapak? Bisa kan? Harus bisa Bapak. Ya, harus bisa. Nabi bisa. Tapi lah negasian ayahanda batangkan hadis Fikih Imam Said. Nabi itu bisa dicontoh. Nabi pulang malam, masuk ke rumah, pintu dah kunci, nyetokok 3 kali, nak nyubukan pintu dari istrinya. Berarti latih istri. Lalu Nabi dia apa? Lalu Nabi di muka pintu tu lalu Nabi ya. Amal itu Nabi bisa apa-apa mereka tu Bu. Ya tokok pintu sekali, 2 kali nak dia buka, apa punya kerajaan apa-apa. Nyodongka pintu na Bu. Astagfirullahaladzim. Tapi nak apa-apa di siku tu. Apa-apa tampil lain apa di sekolah paham. Ahsanu amala. Jadi mulai kini awak yang hadir sekolah lebar ni dan awak kerajaan yang baik-baik saja. Kenapa Bapak Ibu ya? Allah mengejaan dalam firman Allah dalam surah Rahman Bapak Ibu. Kata Allah al-jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Pasti itu Bapak Ibu Allah mengejaan. Jadi kalau ada parangai suami awak membiak marah awak sabar kan baik tu Bapak Ibu. Allah balik nanti Bapak Ibu. Dan surat Al-Zalzalah itu apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihatnya. Tapi kebalikannya, wa may ya'mal misqala dzarratin
sarrayarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Untuk itu Bapak Ibu banawa, sekali lagi kami katakan, mulai detik ini sampai kita tinggalkan dunia ini, yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Ini ada Bapak Ibu ya, ada dialog luar biasa Bapak Ibu ya, hadis panjang ini, dialog Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca arti Bapak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Ini Bu perhatikan nih. Ini luar biasa nih Bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian, ini sore ke Bu, sore-sore kan Rasulullah cukup kumpul nih kan. Bisa ditanya lagi nih ke ibu nih kan. Rasulullah bertanya kan, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Mungkin di hari Senin mungkin kan. Itu menjawab Abu Bakar, saya. Di antara orang tuh Abu Bakar mungkin tangan, saya. Kemudian Bapak Ibu ya, kemudian beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah? Abu Bakar mungkin tangan dia, saya. Lalu itu Bapak Ibu. Itu beliau kembali bertanya, Rasulullah ya, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar mungkin tangan ya, saya aja. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar mungkin tangan, saya aja. Sampai pertanyaan Rasulullah, itu sebagian sahabat ini mungkin tangan, tapi yang Abu Bakar mungkin tangan terus. Maka Rasulullah SAW, ini Bapak Ibu ya, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti masuk surga. Dah ingin masuk surga Bapak Ibu, mati sekali, hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Masuk surga itu nikmat senikmat-nikmatnya Bapak Ibu. Surga itu kata Rasulullah, kalau ada wak membayangkan keindahan, saya akan membayangkan keindahan. Bayangkan laui, bayangkan pemandangan indah Bapak Ibu. Surga itu lebih indah dari wang wak bayangkan tu lain. Dan Allah kagia kau orang yang seperti yang Rasulullah ngisir kau. Awak lain model itu Bapak Ibu. Sianan solat berjamaah tadi, ambo. Sia yang lepai mencari orang tuanya satu lami tadi, ambo. Yang mencari orang sakit tadi lai, ambo. Yang mengiri jenazah tadi lai, ambo. Lain model itu Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ada orang sia tadi yang mendomino, ambo. Sia tadi yang mencilok serempak orang, ambo. Sia tadi yang menampak bininya, ambo. Astagfirullahaladzim. Nah, ada rumah sakit aku dulu. Selamat dari model itu. Jangan sampai model itu Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu ya, ada ulama mengatakan, kami juga menantang Bapak Ibu semua ini. AGC ulama itu Bapak Ibu ya, kan Rasulullah mengisian kah? Apa ujar Rasulullah? Ya, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada seseorang, melainkan dia pasti masuk surga. Maka ulama itu mengisian wa usawan dalam saumui dia Bapak. Dalam saumui dia agak sekali saja dia. Dalam sehari itu awak kerajuan yang ampe-ampe kau. Wak puasa hari itu, misalnya itu hari Senin lah, Senin wak puasa tapi cik tu lah. Sudah tua mencari orang sakit. Mungkin tak dulu sana wak sakit, tapi wak balik. Paisi wak ke rumah sakit tu Bapak Ibu, nak mesti sana ke tu. Wak buat amplop misalnya aku 50,000 tu barang kan. Datang wak situ, sakit aku. Sandangan nanti orang tu, KPT misalnya kalau 50,000 kan. Sudah tu nak ada orang meninggal hari itu doh. Ya payahlah Pak mencari siapa meninggal. Nak mesti orang beriman meninggal, nampak orang meninggal tenda. Payah situ. Duduk situ nak kami tanya, okay, siapa aku kabar nak tanya, okay. Duduk situ kan, cari orang meninggal laki-laki. Aku aku salatkan misalnya kan, kau pergi ke kuburan misalnya. Atau siapa orang miskin nak bagi makan. Berarti nasi sabun kui misalnya kau 20,000. Sehari itu bisa awak kerajuan ulama mengecian. Ambo menantang jemaah seluruhnya kecil. Minimal semua awak pernah awak lakukan di hari itu 4 kebaikan kau serugu untuk awak. Cobalah masing-masing kita tantang Bapak Ibu ya.
Mudah-mudahan kami bisa juga mengamalkannya. Mungkin di hari Senin Kamis misalnya kan, pas waktu puasa misalnya kan, kerajuan tuh minimal sekali dalam semua waktu. Kalau mengiringi jenazah itu Bapak Ibu ya luar biasa pahalanya. Kata Rasulullah Bapak Ibu ya, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 kirot. Dulu meninggal bayi ke rumahnya, kemudian menyalatkannya Bapak Ibu sampai 1 kirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, dan mesti jenazah kok kenal tapi muslim Bapak Ibu ya, hingga dimakamkan, maka baginya 2 kirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot Rasulullah? Rasulullah menjawab, 2 kirot itu semisal 2 gunung Uhud. Jadi kalau Bapak mencari orang meninggal, kemudian mengiri jenazahnya Bapak Ibu, tapi pahala 2 kirot. Dulu ulama mengecek 2 kirot itu 2 emas sebesar bukit Uhud kadiagia ke orang tu. Nak kadang tu Bapak Ibu ami sakadang ko buah sakadang ko ame ya halaman wedi. Sakadang ko ame ya. Ku sakadang bukit Uhud. Cuman memang enggak nampak ada Bapak Ibu. Gaib, tapi pasti Rasulullah mengecek. Di ada ndak orang yang mencoba kadai, nyutinggan kadai itu barang nilai kadai itu nyupai mencari orang meninggal, nyupai mantan ke kuburan tak 3 jam. Nyutinggan kadai 3 jam. 3 jam gua dapat nyo 2 bukit Uhud para nilai kadanya tinggal tu ada 300 juta. 2 bukit Uhud ke lebih 300 juta. Pirang tak banyak tahu tu Bapak Ibu. Maka itu fadilahnya untuk orang yang mengiri jenazah. Kemudian memberi makan Bapak Ibu. Allah mengecekkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yatumul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pendutunya Bapak Ibu, ini salatnya dutu, hajinya dutu. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu tidak jual anak yatim, nyuibuan anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Bayangkan gue, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, termasuk pendusta agama. Awak miskin gini Pak, itu di tetangga awak sudah miskin loh, nak makannya doh. Awak tak bisa bantu dia miskin doh. Tu awak tak menganjurkan, tak majak orang lain untuk membantu yang miskin pun karena ia pendusta agama. Apa lagi awak kayo, awak bisa bantu, nak awak bantu dobol pendusta agama. Maka Rasulullah mengecek sia yang hari kau bagi makan orang miskin ambo kecik Abu Bakar. Artinya bahwa ini adalah selamat dari pendusta agama. Nah, kemudian menyinggung orang sakit Bapak Ibu. Hadis Rasulullah Bapak Ibu ya, tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya pada pagi hari, melainkan akan dibacakan selawat atasnya 70.000 malaikat sore hari. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Iku yang Allah hakiat. Pai wa mencari orang sakit Bapak Ibu, Allah berselawat kawa, malaikat berselawat kawa, malaikat doa awak Bapak Ibu. Dia nak do pitingin awak age do, bawa pai lah awak di situ. Bawa elo-elo mengecek. Tentu jawab pai itu batuan niatnya tulus kena Allah buat. Memang cari orang sakit itu carilah waktu yang paling tepat. Tak sembarang-barang masuk. Sudah Bapak Ibu, ada waktu paling tepat kena pelajari jam bara, jam besoknya. Kok di rumahnya misalnya kan mungkin datang kita pun ambil kakak tamu yo, boleh nak jam 2 ambil ke situ. Jam 2 lah, jam 2 besoknya amak kau di mandian misalnya kan. Sore lah beko. Ambil itu Bapak Ibu. Atau mengucapkan salam. Tu di situ bicaranya lemah lembut. Lemah lembut bicaranya bahasa sakitnya. Kadang-kadang orang bertipu kan. Seorang mengecek jo pasien, anak berdua kalau mau otak tekik. Itu tidak nemu, itu Bapak, itu tidak masuk, itu kan. Memang tenang awak. Seorang mengajak lain tenang macam dia, menyemangati orang yang sakit itu Bapak. Pulang awak bertambah pahala dan bertambah semangat pasien ke Bapak Ibu. Jangan bertambah dosa, bertambah lop taniayo pasien tu. Aduh itu Bapak Ibu. Memang cari orang sakit kan, tambah sakit pasien ke Bapak Ibu. Tiba gerombolan, lagi kita kakak di situ. Itu yang mengecek.
Panjang pasien ko dubitnya. Ada yang mengecek dan salah ke yang mengecek. Ya sabarlah bu, ya mereka ya wayo bu. Itu nak semangat. Harusnya sabar bu ya. InsyaAllah ibu sehat. InsyaAllah pak sehat. Allah saya menjadikan awak bisa. Apalagi menyiapkan awak. Itu kecil. Tapi kalau ndak kan kalau stadium hampir kau nak mungkin lah pak ya. Tinggal biasa surat wasiat lain. Nak mau tu bapak ibu. Tu semangatkan dulu. Kau bisa sehat kau mah. Tapi kalau ingin buat wasiat rancak juga ndak ada. Tapi semangatkan dulu. Yang kecil pun tak ada harapan ni kalau. Habis sila surat wasiat lah anak udah tu bapak ibu. Ya kemudian kalau kita mengambil tu kalau bisa yo bawa misalnya ke makanan atau bawa misalnya ke PT. Nah mesti bawa banyak-banyak ada bawa. Kan Rasulullah juga mengatakan saling memberi hadiahlah kamu. Itu Rasulullah suruh bapak ibu. Nah, bapak ibu yang kami muliakan, kemudian kita berdoa. Apa doanya? Ini pernah lihat bapak ibu ya, ada orang mencari sakit kan. Pas nyuka pulang, berdoa buat sebentar boleh aja. Hanya doa. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Sihatkan kami ya Allah. Sihatkanlah pasienku ya Allah. Bisanya pulang dengan selamat dan sentosa ya Allah. Itu yang didoa bapak ibu. Itu mendapat orang itu. Itulah yang buat kerajuan. Jadi bapak ibu, kembali ke ayat tadi Al-Muluk ayat 1 Allah gambarkan bahwa Allah itu owner. Ya Allah itu owner. Allah pemilik, menguasai kita semua. Kemudian Allah ingatkan kita. Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dan ini Bapak Ibu, ayat ini Allah kuatkan di surah Ali Imran 185. Ya, kalau kita takziah Bapak Ibu, ini sering ayat disebut. Kullu nafsin zaikatul maut. Allah mengatakan, setiap yang berjiwa pasti mati. Sepakat atau Bapak Ibu orang ateis tidak percaya ya Tuhan, percayanya ya kullu nafsin zaikatul maut. Siapa yang berjiwa pasti mati. Tentang ayat yang saya katakan percaya saudara manusia Bapak Ibu. Karena yang mencari memang mati orang saudara, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ibu-ibu mati, jemaah mati. Mati sedolanya Bapak Ibu. Tapi sambungan iku yang tidak tahu. Sambungan ayatku yang tidak percaya orang tu. Sambungannya apa? Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Dan dia akan berikan dengan sempurna balasanmu pada hari kiamat. Di dunia ke Bapak Ibu tak sempurna balasan dong. Babuik jahe awak di dunia ke Bapak Ibu. Nyoba lejo di Allah pilih sempurna itu. Di akhirat sempurna Allah. Bawa elo awak di dunia ke Bapak Ibu Allah balejo tapi Allah sempurna lah. Di akhirat sempurna Allah balik ke Bapak Ibu. Itu Allah kecil nak awak situ Bapak Ibu. Faman zuhziha anin nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa dukhulil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses apa? Kembali kayak tadi, bukan yang banyak pitinya, bukan yang paling ganteng, bukan yang tinggi jabatannya, tapi apa? Apabila dia selamat dari api neraka dan dia masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kesenangan yang memperdaya. Paham Bapak Ibu? Itu ke dunia kau sabantanya. Mati sekali, hidup selama-lamanya. Itu penting Bapak Ibu ya. Itulah pengajian kita, karena pertanyaan sudah datang. Kita coba jawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan bisa kita menjawabnya. Kalau kami tidak bisa menjawab, kita jawab sama-sama.